Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah amma ba'dah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hubungan antara taksonomi tujuan pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu definisi evaluasi pembelajaran sampai dengan jenis dan prinsip pembelajaran. Dari penjelasan tersebut mungkin muncul pertanyaan apa yang harus dinilai. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan atau pembelajaran mempunyai komponen, yaitu tujuan pendidik, peserta didik, materi, metode, media, sarana, dan penilaian. Komponen tujuan merupakan rumusan tingkah laku yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa setelah menerima atau menempuh pengalaman belajarnya. Menurut Benjamin S. Bloom bahwa tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 atau yang dikenal dengan taksonomi tujuan pendidikan Bloom, yaitu domain atau ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah ini berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir nalar. Di dalamnya mencakup pengetahuan, ada mengenali, ya, jadi kata yang digunakan itu mengenali, mendeskripsikan, menanamkan, memasangkan, membuat daftar, memilih, dan sebagainya. Kemudian pemahaman. Nah, kata kerja yang sering digunakan itu mengklasifikasi, menjelaskan, mengikhtisarkan, membedakan. Kemudian penerapan, mendemonstrasikan, menghitung, menyelesaikan, menyesuaikan, mengoperasikan, menghubungkan, menyusun. Dan penguraian atau analisis, menemukan perbedaan, memisahkan, membuat diagram, membuat estimasi, menjabarkan ke dalam bagian-bagian, dan menyusun urutan. Kemudian sintesis itu menggabungkan, menciptakan, merumuskan, merancang, dan membuat komposisi. Dan yang terakhir adalah penilaian, yaitu menimbang, mengkritik, membandingkan, memberi alasan, menyimpulkan, dan memberi dukungan. Kemudian yang kedua adalah ranah afektif. Ranah ini berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup yang pertama pengenalan, yaitu yang sering digunakan itu mendengarkan, menghindari, memperhatikan. Kemudian pemberian respon itu mengikuti, mendiskusikan, berpartisipasi, dan mematuhi. Kemudian penghargaan terhadap nilai itu memilih, meyakinkan, bertindak, mengemukakan argumentasi. Dan pengorganisasian itu memilih, memutuskan, memformulasikan, membandingkan, membuat sistemasi. Pengalaman itu menunjukkan sikap, menolak, mendemonstrasikan, dan menghindari. Kemudian yang ketiga adalah ranah psikomotor. Ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot dan fungsi psikis. Nah, ranah ini terdiri dari
ya, meniru, yaitu mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, mengucapkan, dan melakukan. Kemudian manipulasi, itu mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, mengucapkan, melakukan, sama seperti meniru, hanya saja tidak melihat contoh yang ada atau tidak mendengar suara. Kemudian ketepatan gerakan, nah, itu mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, mengucapkan, melakukan. Tapi di sini lebih kepada ketepatan, ya. Kemudian lancar tanpa adanya kesalahan. Kemudian artikulasi, menunjukkan gerakan akurat benar, kecepatan yang tepat, ya, selaras, stabil, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, naturalisasi, yaitu gerakan spontan atau otomatis tanpa berpikir melakukan dan urutannya. Jadi itulah domain taksonomi, ya, atau ranah dalam taksonomi tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bloom. Jadi ada 3 ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam sistem pendidikan nasional, bahwa rumusan tujuan pendidikan itu ya memang sesuai apa yang disampaikan oleh Bloom tadi, yaitu 3 ranah itu: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semua ranah ini dilakukan untuk apa? Yaitu untuk membantu berjalannya kegiatan belajar mengajar agar tujuan pendidikan yang ditentukan itu bisa tercapai. Nah, kemudian bagaimana atau apa hubungannya dengan evaluasi? Jadi evaluasi itu digunakan untuk mengetahui apakah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik itu tercapai atau tidak. Itu kan tujuan. Pada saat proses itu tercapai atau tidak, maka untuk mengetahui ketercapaian atau ketidaktercapaian itu menggunakan evaluasi. Ya, jadi evaluasi itu digunakan untuk mengetahui itu. Karena di dalam evaluasi itu, karena evaluasi itu sistem, ya, di situ ada bentuk tesnya, kemudian instrumennya, bagaimana caranya itu. Dan ini akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Baik, saya kira itu gambaran singkat atau penjelasan singkat tentang hubungan antara taksonomi tujuan pendidikan dengan evaluasi pembelajaran. Silakan saudara untuk mengembangkan materi ini dari berbagai referensi yang ada. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.